Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nuraini Purwaningrum, ada Nuryani, Rafika, Reli, dan Wafa. Kami di sini akan menjelaskan mengenai makalah kami yang berjudul Desain Penelitian Survei. Langsung saja saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian dari desain penelitian survei, yaitu ada menurut Frankel dan Wallen tahun 1993, yaitu penelitian survei yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menggunakan angket ataupun wawancara yang bertujuan untuk mengumpulkan berbagai aspek dalam suatu populasi. Nah, sedangkan menurut Gui, penelitian survei yaitu penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan suatu data dari beberapa variabel yang diambil dari anggota populasi pada penelitian tersebut. Sedangkan menurut Milan dan Schumacher yaitu penelitian yang menyeleksi suatu sampel dari responden menggunakan kuesioner ataupun interview untuk mengumpulkan suatu informasi terhadap suatu variabel pada penelitian tersebut. Adapun menurut Kristanto, yaitu metode penelitian survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan suatu data dari masa lampau ataupun masa sekarang tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel yang berguna untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel psikologis dan sosiologis dari sampel yang diambil dari suatu populasi. Nah, biasanya pada penelitian ini teknik pengambilan datanya yaitu menggunakan wawancara ataupun kuesioner, dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan. Nah, untuk desain penelitian survei ini pada dasarnya sering digunakan oleh kalangan mahasiswa karena desainnya sederhana, prosesnya pun juga cepat. Nah, pada penelitian survei dengan kuesioner ini memerlukan responden dalam jumlah yang banyak agar validitas dari temuan bisa tercapai dengan baik. Nah, dari beberapa pengertian menurut para ahli tadi dapat disimpulkan bahwa penelitian survei merupakan suatu metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data yang diambil dari masa lampau ataupun masa sekarang dengan menggunakan suatu angket ataupun wawancara untuk menggambarkan beberapa aspek dalam suatu populasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai tujuan dari penelitian survei, yaitu menurut Suharno tahun 2000 memiliki dua tujuan. Yang pertama untuk menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu keadaan, dan yang kedua untuk melakukan analisis. Nah, survei dapat dilaksanakan dengan tujuan semata-mata untuk memberikan gambaran tentang suatu hal. Nah, survei semacam ini disebut juga dengan survei deskriptif, yang biasanya pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan wawancara, angket, ataupun observasi. Nah, untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis penelitian survei. Menurut Widodo, jenis penelitian survei dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama, cross-sectional survei. Survei yang digunakan untuk mengetahui isu-isu yang bersifat temporer dan pengumpulan datanya cukup satu kali. Yang kedua adalah longitudinal survei. Survei yang dilakukan untuk memahami isu yang berkepanjangan, tetapi populasi lebih kecil dengan pengumpulan data secara periodik. Survei ini juga dibedakan menjadi beberapa tipe lagi. Yang pertama trend study, source study, dan panel study. Yang selanjutnya, menurut Muhajir, terdapat dua macam jenis penelitian survei. Yang pertama, survei untuk memperoleh data dasar guna mengetahui gambaran secara umum yang bermanfaat untuk membuat perencanaan dan kebijakan publik. Contohnya, sensus penduduk. Yang kedua, survei yang digunakan untuk mengungkap pendapat, sikap, harapan publik. Contohnya, prediksi suara pemilu. Yang terakhir, menurut Irawan Suhartono, terdapat beberapa jenis survei, meliputi sampel survei, survei yang dilakukan pada sebagian populasi. Yang kedua, sensus, survei yang dilakukan pada seluruh anggota populasi. Yang ketiga, public opinion poll, survei yang mengajukan pertanyaan kepada responden tentang suatu topik pendapat umum, misalnya sikap terhadap anak jalanan. Yang keempat,
cross-sectional survey. Survei yang membandingkan dua kelompok atau lebih untuk melihat perbedaan yang ada di dalam kelompok tersebut. Dan yang terakhir, survei longitudinal. Survei yang akan melihat perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam perjalanan waktu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, yaitu langkah-langkah desain penelitian survei. Langkah-langkah desain penelitian survei ada 11. Yang pertama, menentukan masalah penelitian. Untuk yang pertama, langkah-langkah dalam penelitian survei yaitu menentukan masalah penelitian. Jadinya kita itu mencari masalah apa yang menurut kita itu cocok untuk kita teliti. Setelah itu kita observasi melalui bantuan pengalaman atau media yang dapat menjelaskan definisi atau asumsi dan ruang lingkup yang dapat menjadi batasan penelitian kita. Yang selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis yaitu menentukan hipotesis. Hipotesis adalah menebak secara ilmiah atau dugaan sementara yang memerlukan jawaban ilmiah. Jadinya kita itu dari menentukan masalah penelitian, kita itu menghipotesis itu ya, mencari hipotesis itu menebak secara ilmiah ini tuh apa-apa, dan kita memerlukan jawaban yang secara ilmiah. Yang selanjutnya yaitu menentukan tujuan penelitian. Jadi dari penelitian yang akan kita teliti, kita tahu tujuan apa yang akan kita cari. Dan umumnya sebuah tujuan penelitian itu menjawab dari rumusan masalah. Yang berikutnya yaitu menentukan tipe survei. Tipe survei ada dua, yaitu deskriptif dan analisis. Tipe survei yang pertama yaitu deskriptif. Menggunakan tipe survei deskriptif itu menggunakan pertanyaan. Jadinya kita menanya tentang penelitian yang akan kita teliti, kemudian kita menjabarkan secara paragraf apa yang telah kita peroleh. Yang kedua yaitu menganalisis. Analisis merupakan menggunakan hipotesis. Jadinya kita menghipotesis, kita analisis mana yang sekiranya membuat kita penasaran atau kita tertarik dengan penelitian tersebut. Yang selanjutnya yaitu sampel design. Sampel merupakan pemilihan individu dari satu populasi, sedangkan sampel design merupakan sesuatu usaha untuk menentukan sampel yang akan digunakan. Jadinya setelah kita menentukan masalah, kita hipotesis, kita tentukan tujuan masalah, kita menentukan tipe survei. Setelah itu kita menentukan sampel desain apa yang digunakan untuk penelitian. Yang selanjutnya yaitu mempersiapkan pertanyaan. Dalam mempersiapkan pertanyaan dalam sebuah penelitian dapat menggunakan cara kuesioner, menggunakan observasi dan wawancara. Yang selanjutnya menentukan bentuk data koleksi, dapat menggunakan data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Yang selanjutnya memproses data. Dalam memproses data kita mempersatukan yang rumusan masalah, hipotesis, dan data sampel sehingga menjadi sebuah data penelitian. Yaitu melakukan analisis data. Analisis data yaitu mengkaji data dari data yang diproses. Jadi kita analisis data yang telah kita proses untuk menjadi sebuah hasil karya penelitian. Yaitu pembahasan hasil. Pembahasan hasil di sini yaitu menarik kesimpulan dari penelitian dan menjawab hipotesis yang telah kita rancang sebelumnya. Demikian tadi penjelasan tentang langkah-langkah desain penelitian survei. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh yang bertugas. Saya akan menjelaskan beberapa poin penting dari analisis dan teknik pengumpulan data pada desain penelitian survei. Analisis data pada desain penelitian survei itu ada 3, yaitu analisis deskriptif, analisis korelasional, dan analisis ketepatan estimasi sampel dengan populasinya. Analisis deskriptif itu yaitu hasil survei yang sering dilaporkan dalam bentuk tabulus frekuensi dan presentasinya. Nah, pengguna frekuensinya hasil survei juga sering dilaporkan dalam bentuk rata-rata atau mean
dan ukuran tendensi sentral atau modus, median, dan standar deviasi. Kemudian analisis korelasionalnya. Analisis korelasional itu peneliti dapat mengeksplorasi lebih jauh pertanyaan-pertanyaan penting dengan menggunakan teknik-teknik korelasionalnya. Kemudian analisis ketepatan estimasi sampel dengan populasi. Dari yang ketiga jenis ini, data yang mungkin dapat dilakukan dalam penelitian survei adalah analisis terhadap presisi atau akurasinya. Jadi presisi berarti akurasi sejauh mana hasil-hasil penelitian tersebut dapat diunggah atau dipresentasikan menggunakan populasi. Kemudian teknik pengumpulan data desain penelitian survei. Teknik pengumpulan data desain penelitian survei itu ada beberapa, yaitu melalui surat, metode wawancara tatap muka, kemudian wawancara telepon, survei pos, survei grup, maupun survei diambil atau pick up survei. Dari masing-masing contoh teknik Dari masing-masing jenis teknik pengumpulan data itu mempunyai arti tertentu. Seperti melalui surat. Melalui surat itu cara peneliti untuk menguji tanggapan responden melalui pengiriman kuesioner via pos. Nah, kemudian yang metode wawancara tatap muka. Metode wawancara tatap muka itu cara untuk menguji tanggapan responden dengan bertemu muka atau secara langsung, face to face. Kemudian wawancara telepon. Wawancara telepon itu cara penguji menanggapi responden secara tidak langsung atau melalui media sosial, misalnya telepon, WhatsApp, dan lain-lain. Kemudian yang survei pos. Survei pos itu suatu data survei yang pertanyaannya dikirim kepada responden lewat pos. Lalu survei grup. Survei grup itu suatu data pertanyaannya diberikan ke masing-masing responden dalam grup. Misalkan ada satu grup lah. Responden tersebut tuh diberikan pertanyaan melalui grup-grup tertentu. Kemudian survei yang diambil. Survei diambil merupakan data suatu pertanyaan yang telah diberikan kepada masing-masing responden dan hasilnya diambil secara pribadi oleh peneliti. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kelemahan desain penelitian survei. Kelebihan desain penelitian survei. Yang pertama, melibatkan pengambilan sampel dalam jumlah yang besar. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Metode sampling yang digunakan dilakukan dengan hati-hati agar dapat mewakili populasi. Yang kedua, tidak ada batasan geografis, sehingga penelitian dapat dilakukan di mana saja. Yang ketiga yaitu dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik pengumpulan data, bisa melalui kuesioner, wawancara, review ringkasan, observasi, dan melalui website atau internet. Yang keempat, dapat menerima dan menolak teori tertentu. Yang kelima, digunakan untuk mengumpulkan informasi secara sistematis. Yang keenam, biaya survei relatif murah, ditinjau dari banyaknya sampel. Yang ketujuh, bentuk kuesionernya sederhana dan relatif mudah, sehingga untuk membuatnya tidak memerlukan pelatihan khusus. Yang selanjutnya yaitu kelemahan desain penelitian survei. Yang pertama, diperoleh data yang tidak dilakukan secara mendalam mengenai pendapat dan perasaan populasi. Yang kedua, pendapat populasi yang disurvei mengandung unsur emosi dan politik yang sewaktu-waktu bisa berubah karena berbagai faktor. Yang ketiga yaitu bersifat kaku, di mana tidak memungkinkan peneliti untuk meneliti hal-hal di luar rancangannya. Yang keempat, tidak ada jaminan bahwa angket akan dijawab oleh seluruh sampel yang diambil. Besar kemungkinan terdapat perbedaan antara mereka yang menjawab dan yang tidak menjawab, sehingga peneliti harus berusaha menganalisis
dan menginterpretasikan hasil yang diperoleh dengan baik dan teliti untuk penarikan kesimpulan. Yang kelima, pemilihan kata saat membuat kuesioner dapat menimbulkan makna bias. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.